wabarakatuh. Baik, pada hari ini saya akan menjelaskan Al-Quran yang saya pelajari dari sekian yang oleh dosennya Pak Alisa BSD, yang dimana alif, wawu, hamzah, ya, yaitu ada juga namanya paspor. Sebelum wawu itu ada domatain. Sebelum yang kedua, sebelum alif itu ada pasro. Yang ketiga ada kasrotain. Sebelum dia itu ada kasrotain, sedangkan kasrotain, doma, wawu, alif, ya. Dari situ Bismillahirrahmanirrahim itu lagi Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yaitu dimanakah Allah selalu menyayangi kita. Yang kedua Ar-Rahmanir-Rahim, dimana artinya dimana hari pembalasan itu akan ada, yaitu dikumpulkan kita di sana secara berturut-turut dan ikhlas, yaitu yang ketiga Ar-Rahmanir-Rahim, yang ketiga Maliki Yaumiddin, ya atau mustaqim. Itu hanya kepada Allah meminta pertolongan, dan hanya pada dialah dan hanyalah kita menyembah kepada Allah. Dan pada hari itu dan ada seorang ulama mengatakan, yaitu kita tidak bisa nyembah pada berhala, misalnya dukun apa kayak itu. Jika kita menyembah pada itu, para ulama itu mengatakan bahwa itu namanya syirik, bisa diampuni oleh Allah, akan dimusnahkan. Sedangkan ya kan lain itu dimana mengatakan bahwa berilah kami jalan yang lurus, terus melalui Rasulullah SAW, yaitu mengatakan bahwa Rasulullah itu pernah menjadi yang dipandangi oleh kaumnya. Sedangkan kaum Yahudi mengatakan bahwa kita hanya menyembah kepada berhala, sedangkan Muhammad ini tetap percaya diri kepada dirinya sendiri. Dan sahabat-sahabatnya mengatakan, aku sangat sanggup teguh dan padamu, katanya, aku sangat mau beriman padamu. Dan ada salah satu dia datanginya ke rumahnya. Pada saat itu dia mengatakan, orang itu, aku mau beriman bersamamu. Setelah esoknya itu mengatakan, ya saya pikir dulu, semalam dia mengatakan. Setelah esoknya dia diterima oleh Muhammad. Nah, saya terima kamu menjadi sahabatku dan bertakwa pada Allah dan padaku. Nah, yang dimana
memiliki hari pembalasan, hari kemenangan itu, mereka mengatakan bahwa hanya kepada Allah. Dan ada seorang ulama mengatakan di dalam surah itu, mengatakan bahwa hanyalah kepada Allah kita minta pertolongan. Dan ada juga mengatakan seorang dalam mengembangkan kewajibannya. Dengan Muhammad ini juga dulu dia pernah berperang sama Yahudi pada saat itu. Pada saat itu dia sangat memikirkan cuacanya dan generasinya gimana ya katanya ke depannya, atau Muhammad cara menjalani ini dalam keadaan sulit ini. Tapi ini dia menghentikan diri dan mempertanggungjawabkannya dengan keberaniannya sendiri. Alif Lam Mim dan catatnya. Salikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Quran hanya menurunkan kita dulu beriman pada Al-Quran sebelumnya, yaitu Taurat, Injil, Zabur. Yang diturunkan oleh Muhammad itu adalah Al-Quran, kitab Al-Quran yang paling terakhir, yaitu yang kita pelajari semuanya adalah Al-Quran. Al-Quran itu ternyata turun melalui Muhammad SAW, kata ulama itu. Karena turunnya Al-Quran, karena kebanyakan tidak menaati aturannya, kayak melanggar yang tidak dia inginkan, kita inginkan, katanya ulama itu. Di pada hari itu sebelumnya turun Al-Quran juga, dia pergi menemui Allah, katanya ulama ini. Dia menemui Allah di sana, dan yang pertama diminta itu sama Muhammad itu adalah sholat, yang kedua itu Al-Quran. Sholat itu sih yang diminta kan. Yang pertama itu ada 50 rakaat, dan dia mikir seterusnya, dia pergi esoknya lagi dikurangi 30 lagi, esoknya lagi pergi lagi, baru dia percaya bahwa itu ada 12 rakaat. Akhirnya Muhammad itu setujui di sana, dan dia pernah ada di Bahio sana. Itu kata ulama ini, katanya mari menunjukkan kita jalan yang benar. Bahwa dalam Al-Quran itu juga mengatakan, carilah orang-orang yang bertakwa dan beriman, dan seorang pendosa pun bisa menaatinya, katanya, dan bisa membaca Al-Quran. Tuh. Itu dimana asap yang paling pedih itu jika kita melanggar asma-asmanya Allah. Apa sih itu melanggarnya? Jika kita melakukan kemusyrikan atau menyembah dan lain-lain, yaitu ada seorang ulama mengatakan bahwa dia sangat
upayakan, yaitu dimana mengatakan bahwa yaitu adalah nyembah itu kepada yang lain selain kepada Allah itu akan memusnahkan sendiri. Itu dengan ayatnya akan membacakan diri sendiri dan tidak ada yang bermakna di dunia ini katanya. Asap itu, asap adalah yang paling pedih kita takuti, karena asap itu pasti akan ada. Dan sekian dari saya yang saya dapat pelajari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.